Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Muri, saya mohon waktunya, Ya. mohon maaf kalau mengganggu sebentar. Ya, tidak apa-apa. Iya, ini kan kita akan melakukan observasi di kelas nih tentang pembelajaran Pak Muri. Mata pelajaran PAI nih Pak nih. Iya, PAI. tapi Tujuan pembelajarannya apa Pak? ya tentunya tujuan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan materinya. Karena materinya tentang tasamuh, berarti ini nanti diharapkan tujuannya adalah siswa mempunyai akhlak yang terpuji, yaitu untuk saling menghormati dengan perbedaan pendapat. Berarti siswa mempunyai akhlak terpuji dalam menghargai perbedaan pendapat nih Pak. Kemudian Pak, kan di dalam pembelajaran itu kan ada KSE, kompetensi sosial emosional, dan juga ada tentang diferensiasi nih Pak. Nah itu area pengembangan yang hendak dicapai itu yang mana Pak? Yang KSE atau diferensiasi atau KSE karena siswa nanti kan mempunyai apa istilahnya, bisa mengendalikan emosionalnya, mengendalikan diri ketika dengan metode diskusi, bahwa siswa itu diharapkan dapat mengendalikan emosinya. Terkadang ada orang yang ingin menanya sendiri. Dengan kondisi metode diskusi, maka anak diharapkan yaitu dapat menghargai pendapat orang lain, tidak merasa pendapatnya paling benar, dan merasa pendapat orang lain itu juga kalau benar ya dibenarkan. Berarti di KSE-nya nih Pak. Iya. Kemudian Pak, strategi yang disiapkan apa Pak? Ya tentunya sebelum pembelajaran ada beberapa yang dipersiapkan, tentunya ada rencana, ada misalkan RTP, lalu alat-alatnya dipersiapkan, LCD, laptop, ataupun LED, LCD atau LED dipersiapkan dengan baik, supaya nanti ketika pembelajaran mulai, semua sudah siap untuk pembelajaran. Berarti sudah mempersiapkan RTP, kemudian alat-alatnya nih Pak ya, pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti saya besok akan observasi di kelas, mohon izin membersamai ketika pembelajaran. Nanti kemudian saya akan lebih observasi lebih ke KSE-nya nih Pak. Nah, teman-teman, semoga nanti besok lancar Pak pembelajarannya dan Bapak semakin sukses. Terima kasih nih Pak. Sama-sama. Nyuwun Bapak Asmi Pak. Teman-teman kita nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Cukup. Semua sehat anak-anak? Nah, semua hadir? Hadir? Semua alat yang kedua ya? Sakit atau izin? Sakit ya. Kita doakan semoga teman kamu yang sekarang tidak masuk karena sakit supaya cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita nih. Sebelum pembelajaran kita mulai, ini ada dari ibu guru yang akan observasi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9 ini. Namanya Ibu Siti Rohmah Apriliana SPVI. Kenal ya? Kita belum? Ya. Kita belum?
Tentang pelajaran pada pagi hari ini adalah tentang tasamuh atau toleransi. Tentunya ada tujuannya. Mengapa harus ada kita mempelajari tentang toleransi? Toleransi itu apa toh? Ini kamu silakan kamu pelajari. Adalah supaya kamu tahu tentang pengertian toleransi. Setelah kamu itu tahu tentang toleransi, nanti diharapkan kamu bisa menerapkan toleransi itu. Ya di mana? Paling tidak toleransi yang ada di sekitar kita, yaitu di kelas ini. Yakin kamu ada beda pendapat satu sama lain. Nah, bagaimana cara toleransinya? Saling menghormati pendapat orang lain, tidak merasa benar dirinya sendiri. Baik di kelas ini maupun ketika kamu di sekolah yang lain ataupun kamu di masyarakat, kamu harus pandai-pandai untuk menghargai pendapat orang lain, tidak merasa pendapatnya paling benar. Tujuannya itu supaya apa? Ketika saling toleransi, saling tasamuh, maka supaya di antara satu dengan yang lain itu akan timbul kerukunan. Melihat pada pagi hari ini, yaitu dengan cara berdiskusi, membentuk suatu kelompok. Kamu nanti berdiskusi tentang pengertian toleransi atau tasamuh. Siap? Siap. Ya. Silakan kamu segera membentuk kelompok. Balik saja biar lebih cepat. Kamu yang di depan, di belakang, yang nomor 1 ini balik kanan, menghadap ke arah tanah. Yang ketiga, kamu balik ke utara. Paham? Kamu nanti bergabung atau sendiri? Bergabung. Kamu ikut belakang, satu ikut sana ya, atau ikut sini, biar sini dekat. Bangkit dan mulai. Saya hitung dari angka 5. Segera bergabung. 5, 4, 3, 2, 1. Cepat gabung. Silakan kamu cari pengertian toleransi atau tasamuh. Ada salah satu yang tulis. Salah satu tulis. Saya beri waktu 10 menit. 10 menit. Ya, kan dikit. 10 menit. Khutbah yang kami mendengarkan. Setelah itu kamu telah nanti dapat pengertian toleransi. Nanti ada beberapa kelompok. Nanti saya suruh untuk mempresentasikan. Setelah itu yang di belakang mohon nanti bisa bertanya kepada teman kamu. Toleransi dan contohnya juga ya.
toleransi dan contohnya. Dan waktu kurang lebih menit, yaitu mempresentasikan
selesai ya untuk presentasi dan video selesai. Kita selesai dulu lalu presentasi sekarang ya. Sekarang salah satu kelompok presentasi. Ya, grupnya siapa yang berani? Ada yang berani maju? Saya panggil, saya acak nomor 1. Nomor 1 siapa? Ya. Dari sini di depan. Ya, semua di bawah. Tentunya ketika nanti ada pertanyaan, kamu bisa menjawab. Yang lainnya, silakan disiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi atas kehadiran Allah SWT yang mana kita akan berkumpul pada pelajaran pagi hari. Kamu angkat tangan. Tangan kanan diangkat, tetap ke hadapan. Setelah itu di samping, di belakang punggung. Setelah itu nanti kamu menepuk teman kamu, mengatakan, "Baik temanku, saya doakan kamu, kamu sehat, kamu istiqomah dalam keimanan Islam, ketakwaan, dan istiqomah dalam menjalankan sholat." Belakang ya, tangan diangkat, itu nanti. Tangan turunkan di belakang punggung temannya. Baik temanku, kamu saya doakan, kamu tetap sehat, tetap istiqomah dalam Islam, bertakwa kepada Allah, beriman, istiqomah dalam menjalankan sholat. Amin. Amin. Turunkan tangan yang kiri. Terus diturunkan barang punggung. Ya. Artinya ini nanti adalah kamu membalas. Terima kasih temanku. Kamu telah mendoakanku. Saya juga mendoakanmu seperti yang kamu doakan. Kamu tetap sehat, istiqomah dalam keimanan, keislaman, ketakwaan pada Allah, tetap istiqomah dalam menjalankan sholat. Amin. Boleh duduk kembali. Kepada anakku. Ya gini, tadi kamu sudah mendengarkan, kamu sudah diskusi, presentasi
tanya jawab. Setelah itu saya akan sedikit menambah dari kekurangan apa yang dilakukan oleh teman kamu tadi. Toleransi tasamuh itu saling menghormati satu sama lainnya, baik antar umat beragama maupun antar umat beragama. Sesama agama Islam harus ada toleransi. Sesama agama Islam toleransi. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan. Ada sholat tarawih yang 11 rakaat, ada sholat tarawih yang 23. Itu perbedaan. Nah, semua kita harus saling menghormati. Yang 11 silakan kamu 11, yang 23 silakan kamu 23. Tidak boleh saling menjelekkan. Yang tidak baik adalah orang yang tidak menjalankan. Tapi bagaimana dengan relasi dengan umat yang lain? Umat lain mempunyai ibadah di gereja, silakan di gereja, silakan di guru, silakan di wihara, silakan. Kita yang Islam di masjid, kita tidak boleh melarang, tidak boleh menghalang-halangi. Tapi ketika nanti ke masyarakat harus gotong royong bersama-sama. Toleransi, tidak menjelekkan satu sama lainnya. Tapi kalau masalah akidah, kita tidak diperbolehkan toleransi. Mana contohnya apa? Contohnya ketika di hari Jumat kita jumatan bersama-sama, berbeda agama, lalu di hari Minggunya ada gereja kita mengikuti, itu tidak boleh. Ataupun perayaan agama lain kita itu tidak diperbolehkan. Sudah paham? Ya, saya beri pertanyaan. Nomor 2, siapa nomor 2? Acung, namanya Amel. Ya, Amel. Amel, apa yang kamu ketahui tentang toleransi? Bagaimana? Benar? Ya. Ya, terima kasih. Masih ada nomor 1, 2, 12. Siapa 12? Siapa? Fauzi. Jadi kamu sudah diskusi tentang toleransi. Apa manfaat toleransi? Apa manfaatnya? Mungkin semuanya bisa membantu. Saling menghargai dan menghormati itu bisa dikatakan pengertiannya manfaatnya mempererat persatuan. Baik ukhuwah Islamnya, kalau ukhuwah Islam itu sama agama Islam, maupun ukhuwah Makoniyah itu dengan orang non Islam. Contohnya, siapa yang tahu contohnya? 21. Siapa 21? 21 tidak ada. 22. Siapa namanya? Rafa. Nafa. Sebutkan contohnya. Contoh dari toleransi. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Ya, bergaul dengan temannya tanpa membedakan agama. Ya, contohnya tadi sudah mungkin demikianlah ya pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil intisarinya, dan tentunya harus mempunyai akhlak yang terpuji. Itu intinya. Kamu berakhlak terpuji tentang tentang toleransi, yaitu kamu mempunyai sikap tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Toleransi. Supaya apa? Supaya masyarakat kelas ini supaya lebih damai,
kompak, lebih aman, pergi. Bersatu. Ya, ukhuwah Islamiyah karena dia adalah semua Islam, ukhuwah Islamiyah tetap dari. Dan demikianlah karena waktu terbatas, saya juga berterima kasih kepada anak semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama dan juga dengan hamdalah. Sekarang Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Semoga teman kamu yang tidak masuk kita doakan biar cepat sehat dan bisa berkumpul pembelajaran bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tadi kita sudah melakukan observasi di kelas nih, Pak, Iya. tentang pembelajaran materi taksama toleransi. Iya. Kemudian Pak, sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi kelas, ya. Kalau dari Pak Muri, refleksinya gimana Pak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Ya, tadi alhamdulillah bahwa pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik, lancar, anak-anak juga antusias, tapi juga masih ada kelemahan mungkin dari saya sebagai guru terlalu agak cepat ketika menjelaskan, tapi juga ada anak yang masih kurang begitu semangat, disuruh untuk cepat juga berkelompok masih santai-santai saja, disuruh untuk diskusi masih santai saja. Maka itulah kelemahan dan kekurangan dari pembelajaran. Kalau kelebihannya Pak? Ya, kelebihan ketika saya terapkan dengan cara diskusi, banyak anak-anak yang mengutamakan pendapatnya masing-masing, sehingga dia mau menerima kekurangannya juga, kelebihan orang lain temannya juga dia menerima. Pada akhirnya dia dapat mengambil suatu keputusan apa yang pengertian toleransi. Kemudian Pak, tadi kan ketika pembelajaran Bapak sudah melakukan KSE atau kompetensi emosional dan sosial emosional. Contohnya tadi melakukan kegiatan diskusi sehingga anak-anak bisa menerapkan toleransi, menghargai pendapat temannya, bisa mengendalikan emosi, gitu, kemudian juga percaya diri ketika maju, Kemudian Pak, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan tentang KSE-nya Pak. Tadi kan Bapak untuk hal yang dikembangkan tadi kan tentang kompetensi sosial emosionalnya, ya. Terus mungkin ada yang mau disampaikan tentang hal itu? Ya, sebenarnya dalam pembelajaran diskusi itu mengajarkan atau menumbuh kembangkan emosional anak. Antara yang tadi bahwa bagaimana anak bisa menahan emosinya ketika dia menyampaikan dengan nada yang keras atau tidak, ternyata anak-anak bisa menahan, tidak terlalu keras, tidak terlalu memaksakan diri bahwa pendapatnya diterima, bahwa pendapatnya itulah yang paling benar. Bukan antara kompetensi emosional seperti itu. Itu juga temannya mau menerima juga pendapat orang lain dan juga tidak memaksakan diri. Berarti dia antara satu sama lain, anak-anak itu bisa mengenal dirinya. Semua mengakui ada kekurangannya dan ada kelebihan dari temannya. Bagus sekali ya Pak. Alhamdulillah. Sasaran ataupun yang ingin dikembangkan tadi insya Allah tercapai ya Pak. Iya. Kemudian Pak,
rencana tindak lanjutnya Pak? Mungkin akan diperbaiki masalah apanya atau bagaimana? Ya tentunya tadi ada kekurangannya, ada anak yang masih kurang cepat, maka besok itu diperbaiki. Jadi bagaimana supaya anak itu lebih semangat lagi dalam belajar, apalagi ketika melakukan diskusi, pembelajaran diskusi. Itu sebenarnya sangat menyenangkan sekali. Maka anak didorong, saya akan diberi motivasi. Begitu juga saya ada kekurangannya seorang guru, maka saya juga akan mengatur irama saya dalam menyampaikan materi tersebut supaya anak akan lebih paham, lebih mengerti materi yang saya sampaikan. Kalau Pak, mengenai metode ataupun strategi tadi kan dilaksanakan di kelas 9B ya Pak? Iya, kalau misalnya itu diterapkan di kelas lain, kira-kira itu sudah sesuai, cocok, atau mungkin ada perbedaan Pak? Ya nanti sebenarnya dalam pembelajaran itu tidak harus sama. Tapi ketika diskusi diterapkan di 9B, mungkin akan kami juga coba lagi juga di kelas 9 yang A, karena saya juga mengajar kelas 9A. Nanti ini sesuai tidak mode diskusi diterapkan di 9A itu cocok enggak? Di 9B alhamdulillah cocok. Sangat antusias, semangat dalam melakukan pembelajaran. Nanti 9A bagaimana? Cocok enggak? Kalau cocok ya nanti akan kita terapkan di 9A. Kalau tidak cocok nanti akan bisa merubah lagi. Saya akan merubah dengan metode yang lain. Baik Pak, terima kasih ya tentang pasca observasi kelas Pak. Ya, tapi ya sama-sama. Ada hal lain ini yang ditandatangani Pak. Sini. Ya, tangan. Pakai gelas. Itu kelasnya. Kemudian Pak, terima kasih sekali atas diskusi kita Pak. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan juga Pak, yaitu tentang rencana pengembangan diri Pak. Kira-kira aktivitas pengembangan agar pembelajaran lebih berhasil itu bagaimana Pak? Nanti apanya yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran tadi? Ya dikembangkan tentunya ketika menerangkan harus banyak variasi, harus banyak model yang harus diterapkan. Jadi tidak hanya diskusi, mungkin ada tambah tetap ceramah, tetap kita jalani. Nanti ada slide, ada PowerPoint dan diberikan video supaya anak bisa lebih memahami lagi. Kan pembelajaran diskusi anak sudah belajar, lalu dipresentasikan anak sudah belajar lagi, lalu guru menerangkan belajar lagi. Ketika guru sudah menampilkan di PowerPoint atau di media video kan belajar lagi, tanya jawab belajar lagi. Tapi sudah berapa dalam satu pembelajaran itu? Satu materi itu sudah banyak sekali. Insya Allah dengan itu digabungkan maka anak akan lebih menguasai materi yang diterima. Berarti menggunakan media yang bermacam-macam, iya, bervariasi gitu. Dan model ya. Dan model yang lebih bervariasi gitu ya. Selanjutnya Pak, dari menggunakan media dan model yang lebih bervariasi tadi, tujuan yang hendak dicapai apa Pak? Tujuannya tadi kan kita tasamu. Berarti tujuan akhirnya adalah anak itu memiliki akhlak yang terpuji. Artinya saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, baik pendapat sesama agama Islam maupun berbeda agama. Berarti kan saling menghormati, sehingga apa yang terjadi dalam lingkungan sekolah dan lingkungan kelas itu ada kebersamaan, anak menjadi rukun, begitu juga di
masyarakat, masyarakat juga akan rukun karena saling menghormati Berarti anak dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, karakter. Sebelum mempraktekkan itu mungkin Pak di dalam pembelajaran mungkin agar paham dulu gitu. Ya nanti kan dijelaskan dan diberikan contoh-contohnya. Mana yang harus bisa toleransi, mana yang tidak boleh bertoleransi. Kalau dalam kemasyarakatan, dalam akhlak, maka anak harus ada toleransi. Tapi dalam hal akidah itu yang tidak diperbolehkan. Anak dapat memahami dan mempraktekkan. Ukuran keberhasilannya apa Pak? Ukuran keberhasilannya tentunya kalau teori ya tentunya ada nilainya ya. Nilai baik itu ya, nilai baik. Nilai baik ketika tes ya Pak ya. Iya, tapi kalau keberhasilan tentang akhlak tentunya harus ada nilai angketnya atau mungkin observasi bagaimana kondisi anak ketika di kelas di sekolah ini. Kalau masyarakat kan sekolah budak kan mungkin kalau kita mengobservasi di masyarakat. Berarti hasil observasi baik itu nih Pak. Iya, observasi. Pendukungnya apa Pak? Kira-kira yang bisa mendukung agar hal itu bisa berhasil? Ya tentunya itu terus ditanamkan. Sebenarnya penanaman dalam akhlak itu tidak bisa hanya satu atau dua kali, tapi berulang kali. Berarti apa Pak tadi pendukungnya? Iya, berulang kali, penanaman. Dan iya berulang kali. Dan guru mengadakan observasi di lingkungan sekolah. Penanaman berulang. Seperti peran angket ketika anak di masyarakat. Kira-kira kapan Pak itu waktunya? Bapak akan menggunakan media yang lebih bervariasi, yang memiliki tujuan anak dapat memahami dan mempraktikkan, kemudian nilainya bisa baik, ukuran keberhasilannya, kemudian pendukungnya ya penanaman berulang kali. Itu kira-kira kapan Pak? Ya, pelaksanaannya setelah kita melakukan pembelajaran yang pertama, ternyata tingkat keberhasilan masih kurang. Ketika ada post-test, ya kan ada pretest dulu, kemampuan anak bagaimana, lalu ada post-test, kemampuan anak bagaimana, ternyata kok ada yang bisa sudah paham, ada yang kurang memahami, dan ada yang masih belum paham. Maka itu nanti untuk selanjutnya lah kita akan memberikan model pembelajaran yang lebih variasi lagi. Berarti pembelajaran selanjutnya nih Pak? Iya, selanjutnya. Terima kasih Pak. Mohon tanda tangannya di sini, nama dan tanda tangan Bapak. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi nih Pak. Tadi kan kita sudah membicarakan banyak hal Pak ya, tentang tujuan pembicaraan kita adalah tentang hasil observasi, pasca observasi, kemudian tujuannya agar Bapak lebih bisa mengembangkan diri di dalam pembelajaran ya Pak ya. Kemudian bisa mengidentifikasi masalah bahwa tadi ternyata medianya menurut Bapak masih kurang gitu ya Pak ya, sehingga yang akan datang akan lebih digunakan media yang lebih bervariasi, menarik. Yeah. Kemudian rencananya bahwa Bapak akan melaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian pendukungnya tadi Bapak mungkin akan dilakukan berulang kali gitu nih Pak. Kemudian mungkin bisa bekerja sama dengan guru mapel PAI yang lain ya Pak. Baik Pak, semoga nanti berhasil dengan baik Pak apa yang sudah direncanakan sehingga Bapak lebih optimal di dalam pembelajaran Bapak dalam mendidik anak-anak memiliki akhlak karimah ya Pak. Semoga menjadi amal jariah bagi Bapak. Kemudian terakhir Pak, apa yang Bapak rasakan setelah di coaching tadi Pak, atau setelah kita berdiskusi tadi? Ya alhamdulillah, artinya itu
itu akan bisa mengevaluasi diri saya sendiri. Karena saya sebagai guru juga manusia, tentunya ada kekurangan, jadi saya bisa mengoreksi kekurangan apa ketika saya pembelajaran di kelas itu, sehingga setelah ada evaluasi saya akan bisa menutup dan bisa memperbaiki kekurangan ketika saya pembelajaran. Itu juga anak juga ada kekurangan, bagaimana anak seperti itu kita evaluasi, setelah itu anak diberi semangat lagi supaya anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Pada akhirnya anak bisa memperoleh nilai yang baik dan memiliki akhlak yang terbuka juga. Kalau perasaannya Pak, Ya, merasa senang atau merasa senang. merasa Anak sudah mulai tumbuh semangat mengikuti pembelajaran, sangat antusias, walaupun tetap masih ada perbaikan. berarti apa yang kita bicarakan insya Allah ada manfaatnya gitu Pak? Insya Allah ada. Ya, terima kasih sekali Pak Murianto Ya, sama-sama. Sebagai guru PAI di SMK Satu Karanganyar yang sebetulnya sudah menjadi ketua SAIN ya Pak. Terima Iya. kasih atas dedikasi pada murid yang luar biasa. Demikian Pak, Ya. mohon maaf kalau saya selama melakukan diskusi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin saya juga kurang maksimal. Terima kasih Pak. Ya, semoga lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.